Sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024, kini muncul gerakan di media sosial. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Ramai gerakan bertema Anak Abah Tusuk 3 Paslon. Tusuk 3 paslon bermakna golput, sementara nama Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Sejumlah pihak menyebut pendukung Anies cenderung apatis dan tidak menghujat salah satu paslon tertentu. Jika ada salah satu paslon yang merangkul Anies, bisa jadi masih terbuka peluang untuk merebut hati para pendukung. Namun hingga kini, Anies belum memutuskan untuk memihak salah satu paslon. Ya, melonjaknya gelombang golput dalam Pilkada 2024 dapat berdampak serius terhadap legitimasi pemenang. Akankah ini menjadi batu sandungan bagi para paslon untuk meraup suara? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, langsung saja kita bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Pemirsa, ini sudah hadir di studio, sudah ada Bang Syahrin, juru bicara dari Anies Baswedan. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Siap. Ini Bang atau Abah Syahrin? Enggak mau tanya Bang. Anak Abang bukan? Kalau yang ini pasti anak Abah kalau yang ini. Kata siapa? Jangan justifikasi orang. Oh, itu we the bukan? people loh. Oh, we the people. anak rakyat. Anak rakyat. Bukan anak Abah, bukan. Stemnya beda stemnya. Kalau yang ini nih, wah ini anak Indonesia. Indonesia. Mas Wairul, Bang, selamat pagi. Analis politik dari Universitas Paramadina. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom ada Mas Idam Nah, Holik, ini penting Komisioner KPU. Selamat pagi, Mas Idam. Mas Idam, selamat pagi, Assalamualaikum Mas. Selamat pagi Mbak, Mas, selamat pagi semuanya. Baik, Ya. kita nanti mohon arahan dan petunjuk ya. Nah, ini core nih soalnya. Nah, tapi sebelumnya saya mau ke Bang Syahrin dulu, Bang. Jadi gimana, ini ramai sekali kemudian berbagai seruan-seruan, termasuk juga sempat di awal ada seruan untuk memilih untuk tidak hadir ke TPU. Kemudian habis itu juga ada beberapa hal lain termasuk juga seruan untuk mencoblos 3 paslon yang ada. Ini kan kemudian membuat suara tidak sah marak di DKI Jakarta. Khawatirnya seperti itu. Ini kemudian memang ada agenda setting di luar sana atau seperti apa? Ada andilnya? Oh, jadi ini harusnya dilihat sebagai ekspresi aspirasi warga yang justru tidak tertampung di elit politik. Kan kita tahu bahwa kemarin-kemarin di Pilkada, aspirasi warga 40-50% itu meminta Anies untuk maju di Pilkada DKI Jakarta misalnya. Tapi ternyata kan itu tidak terakomodasi oleh elit partai politik. Ya, Elit berkumpul di satu titik dengan nilai lain. Nah, yang kedua, bahwa ekspresi kekecewaan itu, nah ini mau ditumpahkan kemana? Karena ketika dilihat surat suara, itu kan tidak ada gambar orang ataupun figur sosok yang diinginkan oleh pemilih. Nah, yang ketiga ini juga bisa menjadi bagian dari gerakan untuk melawan keputusan elit yang tidak merefleksikan aspirasi warga kebanyakan. Nah, kita lihat kalau misalnya di satu pasangan calon tunggal itu kan ada kotak kosong dalam kertas suara, sehingga ketika dia tidak setuju dengan calon, maka kotak kosong itulah yang menjadi pilihan. Dan itu banyak terrefleksi, apalagi sekarang misalnya ada sekitar 40-an lebih kotak kosong. Dan kalau kita lihat pemilu-pemilu sebelumnya, ada juga beberapa kotak kosong yang menang. Tapi di Jakarta kan ada 3 pilihan, Bang Syahrin. Maksudnya kalau lebih dari 2, kenapa tidak? Karena kan tidak selamanya dari kertas suara yang ada atau pilihan-pilihan yang ada itu merefleksikan apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat. Bisa jadi dari yang ada itu ya tidak ada satupun misalnya yang menjadi bagian dari aspirasi warga masyarakat. Sehingga mestinya ada akomodasi terhadap non pilihan itu. Bagaimana tim Anies Baswedan sendiri menyikapi maraknya gerakan ini? Iya. Kalau kita melihat yang pertama adalah refleksi kekecewaan warga, dan kami melihat ya wajar warga kecewa. Wajar ada perlawanan terhadap elit politik yang tidak mengakomodasi aspirasi warga. Ini wajar kan? Itu wajar. Ini wajar. Nah, oleh karena itu, dari sisi kita bahwa kita melihat mestinya yang digali adalah apa yang menjadi faktor kekecewaan.
Apa yang jadi latar belakang kekecewaan? Tentunya latar belakang kekecewaan ini karena begitu besarnya harapan terhadap sosok Anies. Tapi kan Ya proses pendaftarannya sudah lewat, Iya, Bang. maksudnya gini, apa yang menjadi dasar harapan terhadap sosok Anies? Karena sosok Anies selama bertugas menjadi gubernur, nah kita melihat bahwa banyak hal yang telah dilakukan untuk paling tidak misalnya terhadap orang yang lemah, orang yang kecil, Ya. perkampungan, Ya. yang kita tahu masih masalah misalnya Kampung Bayam. Bayam. Ya kan, kampung-kampung yang lain misalnya. Nah ini kan refleksi itu mereka bahwa kekecewaan terbesar itu adalah ketika Anies tidak maju. Tapi kan sistem perpolitikan di tanah air kita itu kan membatasi 5 tahun 2 periode kan begitu, Bang. Iya, maksudnya adalah Nggak terkesan nih gerakan ini kayak mau seumur hidup nih kayaknya kalau bisa Anies aja bukan. begitu ibaratnya. Maksudnya begini. Kenapa saya melihat bahwa harus Sampai dilihat nggak bisa apa pindah yang ke yang kira-kira calon lain gitu menjadi loh. refleksinya. Nah, refleksinya mestinya adalah bahwa apa yang menjadi harapan terhadap Anies, nah para calon-calon ini harus bisa menjawab. Itu poinnya kan? Mestinya. Oh, Nah, oke. apa itu? Misalnya satu, program-program untuk warga. Oke. Orang yang tidak mampu bisa sekolah misalnya. Ya, ya. Mahasiswa yang tidak mampu Ya. bisa dengan KJMU misalnya. Ya, ya. Untuk lansia, untuk pekerja. Ya. Untuk rumah-rumah misalnya yang kepemilikan di bawah 2 miliar Ya. bebas pajak PBB. Nah, itu kan program-program Ada nggak di untuk 3 rakyat. paslon ini? Nah, di PJ Gubernur yang sekarang kan banyak hal yang dikurangi dari program-program warga Tapi tersebut. PJ Tapi Gubernur kan nah, tidak itu ikut dalam dia. konsultasi. Bukan, maksud saya artinya bahwa kerinduan untuk mengembalikan Anies itu penting. Nah, mestinya calon-calon yang ada ini Melanjutkan itu. harus memastikan bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh Anies itu dijamin untuk Sudah kok ada Itu dia, pernyataan. sudah ada. Nah, Siap melanjutkan kok, Bang. Nah, itu kan perlu dilihat kan. Oke. Satu, apakah memang ini hanya sekedar ucapan gitu kan, ataukah ini benar-benar konkret terrefleksi dalam komitmen. Nah, kita lihat. Nah, Oke. untuk itu kita ingin membangun sebuah tradisi politik di mana kepentingan masyarakat ini terkontrak dengan calon. Sehingga kayak dulu misalnya masyarakat warga beberapa kampung tidak bisa berusaha oleh Anies Baik, Bang. dibuat kebijakan sehingga mereka punya kakak, punya Oke. untuk bisa berusaha kembali. Iya. Oke. Kalau itu hal yang wajar katanya ini bentuk kekecewaan. Ya. Tapi Mas Umam punya pandangan yang berbeda tidak soal ini? Usai Dijawabnya jeda. nanti ya, sesaat lagi usai jeda.